konfirmasi keterlibatan RK sehingga tempat pertama kali yang digeledah adalah rumahnya RK. Kami KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan. Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut, siapa yang prioritas pertama saya geledah adalah memang rumahnya saudara RK. Karena itu adalah hal yang terpenting yang akan kami lakukan pertama kali. Itu adalah salah satu teknis kami penyidikan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail di sini. Kemudian apa saja barang bukti yang didapatkan baik itu di rumah Pak RK maupun di kantor BJP. Barang bukti yang kita dapatkan dalam proses penggeledahan ini, ini overall ya, saya bukan ngomong di satu tempatnya, selama 3 hari saya melaksanakan penggeledahan, banyak yang kami dapatkan terkait dengan dokumen-dokumen, catatan-catatan terkait dengan pengeluaran-pengeluaran dana non-budgeter tersebut, kemudian terkait dengan aset-aset tadi seperti yang ditanyakan Om Sabir, itu semuanya kita, belum semuanya sih ya, tapi kita sudah dapat memetakan siapa saja pihak-pihak yang nikmati terkait dengan dana non-budgeter ini. Kemudian kami juga menyita sejumlah uang namun dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah. Kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian aset tanah, rumah, bangunan juga sudah kita lakukan penyitaan dalam proses ini yang kami duga tempusnya maupun perolehannya berkesesuaian dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu dari Mas Chandra kurang lebihnya. Bukan, tadi secara overall ya, dari semua tempatnya. Saya tidak mendetailkan karena banyak perkara, banyak tempat yang kami geledah selama 3 hari ini kurang lebih 12 tempat. Jadi saya tidak bisa mendetailkan. Nanti secara detailnya mungkin bisa disampaikan pada rilis-rilis berikutnya. Kemudian dari Om Fadil terkait dengan dana non-budgeter itu untuk apa saja. Nah, dari proses penyidikan yang telah kami laksanakan bahwa dana non-budgeter dan dari hasil penggeledahan yang telah kita laksanakan memang banyak uang-uang yang memang tidak dianggarkan di BJB sehingga diambilkan dari dana non-budgeter ini. Dan ini masih kita telusuri karena kita belum mengklarifikasi, kami hanya baru mendapatkan catatan-catatannya saja, nanti akan kita klarifikasi kepada pihak-pihak yang melakukan delivery. Ini kepada siapa, sesuai dengan catatan-catatan tersebut, kebenarannya, sehingga kami tidak bisa merilis terkait dengan detail siapa saja yang menerima terkait dana non-budgeter ini karena kita belum mengkonfirmasi terkait dengan catatan-catatan dari hasil penggeledahan yang kita temukan maupun dari transfer-transfer yang telah kita dapatkan dari PPATK. Kemudian Bapak RK ini statusnya apa? Kalau statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini saksi juga belum ya karena belum dipanggil saksi dan kapan akan dipanggil nanti pasti akan kita panggil karena di rumah yang bersangkutan beliau kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita cita tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Terkait kapannya tentunya sesegera mungkin akan kami
panggil untuk seluruh saksi-saksi terkait dengan hasil penggeledahan yang kami laksanakan untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan. Kemudian tadi benar sekali dari Mas Habir bahwa pasal yang diterapkan adalah pasal 2 dan 3, kemudian kerugian 222 itu tadi saya yang sampaikan kalau Mas Tesa tadi ngomongnya 250 ya memang kurang lebihnya ya, tetapi kami menghitung ini adalah sesuai dengan 222 ini Om Sabir dari nilai realnya ya. Jadi yang ditempatkan berapa, maksudnya yang dikeluarkan oleh BJB itu di dalam pembayaran itu kurang lebih berapa, detail, kemudian yang dibayarkan oleh agensi kepada media berapa, ini dikurangkan secara realnya sebanyak 222 miliar. Nah ini kita tadi saya sampaikan belum apakah yang ditempatkan tadi karena ada yang ditempatkan di media karena 6 agen tadi adalah memiliki iklan juga, memiliki pekerjaan iklan juga. Apakah benar dikerjakan atau tidak kita belum mendalami. Jadi ini baru sesuai dengan bukti formilnya aja dari kwitansi yang dibayarkan BJB dibandingkan dengan kwitansi yang dibayarkan agensi kepada media. Secara materialnya apakah itu benar dikeluarkan yang ke media itu kita akan perdalam nanti dalam proses penyidikan. Kemudian benar sekali apakah pihak-pihak yang menerima ini sudah menempatkan, mentransfer ataupun merubah bentuk dari non budgeter tadi, dana budgeter tadi yang diterima tadi, sejauh ini ada beberapa yang memang sudah dilakukan pentransferan, kemudian pembelanjaan, kemudian diatasnamakan orang lain, menggunakan nomini orang lain terhadap dana-dana tersebut. Dari hasil proses penggeledahan sudah kami temukan petunjuk tersebut dan akan kita perdalam nanti di proses penyidikan yang akan datang. Kemudian apakah RK sebagai pemegang saham juga turut mengambil keputusan? Sejauh proses penyidikan yang kami laksanakan dari tanggal 20 Februari yang kita lakukan, kami belum menemukan fakta tersebut. Di sini kami prosesnya baru melaksanakan tadi seperti pertanyaan sebelumnya terkait dengan penelusuran penggunaan uang tersebut. Jadi kami menggunakan follow the money. Uang-uang tersebut siapa saja yang menerima, kemudian digunakan untuk apa, apakah sudah dilakukan perubahan bentuk atau apa, baru sejauh itu. Terkait dengan pengambil keputusan saudara RK selaku pemegang saham, kita belum dapat menyampaikan hal tersebut karena memang belum kita temukan dalam proses penyidikan. Kemudian tadi terakhir dari Om Mario, pertanyaan, apa sih urgensi iklan tersebut? Terus iklan tersebut itu untuk iklan BJB atau iklan Pemprov? Kemudian iklan apa saja sih itu? Jadi supaya masyarakat tahu lah apa sih iklannya. Nah kalau iklannya tersebut adalah iklan dari khusus untuk Bank BJB. Ini kami tadi sampaikan Mario secara formilnya ya dari data-data formil yang kita temukan. Namun faktanya kita belum klarifikasi apakah memang benar itu khusus untuk iklan-iklan BJB untuk mengiklankan mereka sehingga mereka bisa lebih terkenal lagi atau untuk kepentingan lain, ini akan kita perdalam.